Perhatikan dengan baik. Wanita membantu perusahaan menandatangani pesanan senilai miliaran. Namun kemudian dipecat lewat telepon. Dia dipecat oleh perusahaan. Ternyata itu karena direktur wanita baru yang licik. Ia cemburu pada kemampuan wanita yang selalu menjadi yang terbaik dalam penjualan setiap bulan. Dia sengaja menjatuhkan wanita dari belakang untuk menunjukkan kekuasaannya. Bahkan mengancam. Dia telah merampas semua klien wanita. Dia ingin mengusir wanita dari perusahaan. Dan alasan dia begitu berani. Hanya karena dia didukung oleh wakil presiden. Wanita langsung memahami situasi setelah mendengarnya. Sebulan yang lalu, wanita pergi ke kantor wakil presiden untuk mengirimkan dokumen. Namun sang wakil presiden yang licik, meminta wanita untuk minum bersamanya. Wanita menolak dengan alasan pekerjaan. Tak disangka sang wakil presiden malah menyentuh wanita. Wanita membalas dengan menamparkan sang wakil presiden. Dia segera melarikan diri saat sang wakil presiden masih bingung. Dari situlah perselisihan antara keduanya dimulai. Dan pada saat itu sang wakil presiden dengan bangga mengatakan, wanita hanya seorang. Badut yang lulus dari universitas kelas 2. Memberhentikan wanita. Ini adalah keputusan setelah rapat perusahaan. Wanita merasa tidak terima mendengarnya. Pada akhirnya, Anda tertarik pada kemampuannya. Atau dia bergantung pada hubungannya yang tidak bisa terlihat denganmu. Saya tahu Anda tidak puas. Tapi Ana, lulus dari universitas ternama. Dan memiliki latar belakang studi di luar negeri. Kamu yang lulus dari universitas kelas 2. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang lain? Apa gunanya memiliki pendidikan tinggi? Bisakah dia membawa kembali pesanan untuk perusahaan? Jiang Yike, pelanggan yang kamu pegang. Sudah lama saya mendapatkan mereka. Jangan malu-malu di sini. Kamu juga berani bersikap sembrono padaku. Hanya seorang badut yang melompat-lompat. Tidak ada yang menganggapmu serius. Jiang Yike, saya menyarankanmu jangan membuat masalah di sini. Nanti, teknologi Donghai akan melakukannya. Masuk ke pasar internasional. Dengan kemampuan bisnis kalian yang seadanya. Bagaimana kalian bisa menandatangani pesanan internasional dengan saya? Apakah pesanan internasional begitu sulit? Saya pikir hanya kalian yang menganggap bisnis internasional sebagai sesuatu yang luar biasa. Berbicara besar. Tidak takut terjatuh dari mulut. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan pesanan internasional, maka saya akan memberikan posisi direktur kepada kamu. Untuk kamu. Saya khawatir kamu tidak mampu. Kamu lihat saja apakah saya mampu. Kamu akan tahu setelah melihat. Wanita itu berbalik setelah selesai berbicara. Dia mengeluarkan pesanan triliunan yang baru saja ditandatangani dari tasnya. Wakil direktur mendengar itu dan langsung wajahnya berubah. Dia langsung berkata bahwa itu tidak mungkin. Kemudian wanita itu menyatakan bahwa dia sudah memberikan kontrak kepada ketua dewan direksi dan mengirimkan email. Berharap ketua dewan direksi bisa memecat wakil direktur. Tidak disangka kata-katanya baru saja selesai. Wakil direktur langsung menerima telepon dari ketua dewan direksi. Ketua dewan direksi tidak hanya memuji fakta bahwa dia telah menandatangani pesanan triliunan, tapi juga memerintahkan langsung pemecatan wakil direktur. Seperti karyawan yang tidak bertanggung jawab seperti wanita itu. Ternyata ketua dewan direksi salah mengira bahwa orang yang menandatangani pesanan adalah wakil direktur. Sehingga dia mengira wanita itu mencoba memecah belah. Maka mereka memutuskan untuk mengeluarkan wanita itu. Setelah telepon terputus, wakil presiden dengan bangga mengolok-olok wanita itu dengan berbagai cara. Bahkan bawahan wanita itu yang dulu juga mengkhianatinya, memilih untuk bergabung dengan wakil presiden untuk mempertahankan pekerjaannya. Namun, wanita itu tidak marah melihat situasinya. Malah dengan percaya diri mengatakan, dia akan mendapatkan pesanan kembali dalam 1 bulan. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Namun, yang tidak pernah terpikirkan adalah, dia baru saja keluar dari perusahaan. Dia bertemu langsung dengan presiden. Ternyata presiden datang khusus untuk mencari bantuan dari wanita itu. Karena perusahaan presiden membutuhkan pendanaan mendesak. Jika tidak, perusahaan akan bangkrut. Oleh karena itu, presiden berpikir untuk belajar dari wanita itu. Namun, setelah berbicara sebentar, dia secara tidak sengaja mengetahui berita bahwa wanita itu dipecat dari perusahaan. Maka presiden segera mengundang wanita itu untuk bekerja di perusahaannya sendiri. Namun, wanita itu menolak dengan tegas. Karena dia ingin mendapatkan pesanan kembali dengan kekuatannya sendiri. Namun, yang tidak terduga baginya adalah, saat keduanya baru saja bangkit dan pergi, mereka secara tak terduga bertemu. Seorang wanita licik yang datang ke perusahaan presiden untuk berbicara tentang kerjasama. Namun wanita licik itu salah mengira bahwa wanita itu datang untuk mencari pekerjaan di sini. Langsung saja mengejek wanita itu. Bahkan mengatakan bahwa perusahaan presiden akan segera diakuisisi oleh grup Donghai. Jangan berharap untuk memiliki kesempatan untuk bangkit dari kegagalan. Nona Jin, kontrak akuisisi baru bisa ditandatangani besok.
Jadi, urusan kami di Sengtian hari ini. Anda tidak perlu repot-repot dengan itu. Apalagi, meskipun saya telah meratap dengan susah payah. Tapi, Jiang Yi tidak ingin terikat dengan Sengtian teknologi kami. Mengapa kamu harus begitu mendesak? Benarkah? Itu bagus. Kebijaksanaan seseorang terletak pada kesadaran diri. Kecantikan juga bisa. Saya menyarankan Anda untuk benar-benar mengenal diri Anda sendiri. Kamu adalah tipe yang lahir dengan begitu saja. Cocok untuk menjadi budak. Kembali, akan saya perkenalkan kepadamu nanti. Sebuah pekerjaan memasang skrup di pabrik. Kamu sangat cocok. Tuan Lu, saya berubah pikiran. Saya bersedia menerima undanganmu. Dan juga, melangkah ke tangga yang baru. Kembali menandatangani dengan Sengtian Teknologi. Masa depan teknologi Sengtian kami. Apakah kamu mau mengubah dunia bersama saya? Bagus sekali. Akhirnya kita bisa bertempur bersama. Selamat datang, Jiang Zhong. Masih memikirkan pesanan besar Anda. Pesanan besar senilai triliunan itu. Lu Yi, Lu Zhong. Karena kamu tampan, saya memberi nasihat dengan baik. Jangan sampai dia menipu kamu. Jika kamu karena dia mengubah situasi ini, ayahmu tidak akan memaafkanmu. Saya pikir, masa depan teknologi Sengtian kami tidak dapat diukur. Saya percaya pada intuisi saya. Juga percaya, dengan bantuan Jiang Zhong, dan usaha bersama semua orang, kita pasti bisa melangkah ke tangga baru. Baik. Sombong dan arogan, mimpilah untuk mendapatkan pesanan senilai triliunan dari Anda. Lanjutkanlah mimpimu yang tak realistis. Saya ingin tahu apa yang akan kamu lakukan ketika mimpimu hancur. Jin Zhong. Ayah, cukup. Ini benar-benar kekacauan. Hanya dengan kalian berdua, ingin mendapatkan pesanan senilai triliunan dari Apple. Bagaimana cara bangkit? Saya rasa itu tidak masalah. Saya sepenuhnya percaya padanya. Pergi dan rebut pesanan senilai miliaran. Dia berbicara omong kosong. Kamu juga berani percaya begitu saja. Penarikan investasi dari grup Donghai mungkin bukan hal buruk. Perusahaan kecil dengan aset beberapa miliar bisa membuat perusahaan kita, Sengtian Group. Jangan lagi mengingatkan saya tentang hal ini. Bagaimana dia bangkit? Apakah kita hanya mengandalkan itu? Gadis kecil yang tidak terkendali. Pergi dan rebut pesanan senilai miliaran. Pikirkanlah dengan baik. Proyek pesanan senilai miliaran dari AID. Ini adalah jenis kita. Perusahaan kecil dengan aset beberapa miliar. Bisakah kita menanggungnya? Jangan lagi mengingatkan saya tentang ini. Jangan lagi mengingatkan saya. Di sini. Ini adalah kantor pribadi yang kamu inginkan. Saya telah mengatur akses pintu di lantai ini. Hanya kita berdua yang tahu sandinya. Tempat ini bagus. Redmi. Halo, Lu Yingxi. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mempertaruhkan masa depan Sengtian Teknologi. Sudah dihukum, kan? Sudah menyesal? Saya bukan anak kecil lagi. Saya sudah dewasa. Saya bisa bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Bertindak secara bertanggung jawab. Sejujurnya, saya benar-benar ingin menjual produk saya. Terjual. Saya merasa saya sudah benar-benar melakukan segala yang saya bisa. Jika tidak, saya tidak akan mencarimu. Mari kita bekerja sama. Jadi mari kita lakukan bersama-sama. Lihatlah. Ini adalah yang saya temukan online. Redmi. Dari berbagai perusahaan investasi internasional. Informasi kontak. Selanjutnya, harus mengirimkan rencana produk Anda. Mengirimkan. Asalkan ada perusahaan yang merespons. Kita akan berhasil. Itulah yang kamu pikirkan. Cara kamu mencari investasi. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Apakah ada perbedaan? Meskipun kamu benar-benar menggunakan metode ini, menemukan investasi. Apakah kamu memiliki keyakinan yang cukup? Bisa mengambil pesanan senilai triliunan dari Apple. Merebutnya, asalkan kamu bisa mendapatkan pendanaan. Tentu saja saya punya cara. Bisa merebut pesanan senilai triliunan.
Kemampuan Jiang Yike memang luar biasa. Sudah berusia lanjut, masih bisa mendapatkan pria muda. Saat ini, kita akan menyelesaikannya. Pesanan senilai triliunan besok. Itu yang penting. Tapi aku mendengar Lao Jia berkata, dia mengakses catatan email Yike dari jaringan internal perusahaan. Menemukan catatan email Yike. Menemukan bahwa Yike telah mengirimkan email sejak bergabung dengan perusahaan. Selalu ada kontak dengan pihak Amerika. Apakah Jiang Yike tidak akan benar-benar merebut pesanan miliaran dengan kita? Dia sebenarnya ingin melakukan apa? Benar. Investasi dalam teknologi Sengtian. Apakah kontrak sudah ditandatangani? Saya menolak. Sekarang segera panggil Tuan Jia. Segera tanda tangani kontrak untuk saya. Belalang sembah. Burung kecil di belakang. Ternyata masih ada listrik. Besok adalah pesanan miliaran. Upacara penandatanganan kontrak. Tetapi sampai sekarang, belum ada investor yang merespons. Email ini adalah harapan terakhir. Sekarang kita hanya perlu menunggu balasan dari pihak lain. Jiang Yike, besok pasti harus semangat. Saya percaya kamu bisa sukses. Lu Yuxi, apakah kita benar-benar masih punya kesempatan?